belajar apa? IPAS. Kalau misalnya sebelumnya IPAS belajar materinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Energi. Bahas apa energi? Belajar apa energi? Energi apa? Ada apa aja energi? Ada kimia. Energi kimia itu gimana? Dari makanan ya? Terus apa lagi? Energi gerak. Sama energi gerak apa? Kipas. Terus apa lagi? Apa? Mobil. Bagian apanya? Ban. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang magnet. Ada yang tahu magnet? Apa ya? Ada yang pernah lihat magnet nggak? Yang kayak gimana coba magnetnya? Ya ada mesin nempel. Di mana ya? Misalnya kalau misalnya tempat pensil ada yang ini nih. Yang ini. Nah, ini magnet. Ini ya. Nah, hari ini kita akan main bakal bereksperimen tentang magnet. Coba. Oke. Siapa yang tempat pensilnya sama siapa namanya? Siapa yang tempat pensilnya sama kayak Aidan? Ada yang ininya. Coba angkat yang punya yang ini. Ini doang. Jadi sebelumnya Aidan nih, tahu gak kalau ini tuh namanya magnet? Tahu gak? Gak tahu. Oke, kamu sebelumnya kan udah punya ini. Kamu tahu gak kalau ini tuh namanya magnet? Yang ini. Tahu. Oke. Jadi magnet itu kira-kira apa ya kalau dilihat dari sini? Coba buka bukunya halaman 72. Buka dulu halaman 72. Pinjam dulu ya, Aidan. Kalau bawa, oh kalau bawa nggak apa-apa. Coba buka yang ada bukunya, buka halaman 72. Udah? Sudah semuanya? Sudah? Oke. Di situ ada di paragraf pertama. Coba siapa yang bisa, yang mau baca paragraf pertamanya? Siapa? Ayo, Fadil. Coba bukunya. Ayo, siapa yang kamu aja? Coba baca ini paragraf pertamanya. Siapa yang titik? Yang keras. Oke, di situ ya yang punya bukunya, kita buktikan ya bahwa magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda lainnya yang bersifat apa kata buku? Baca bukunya. Baca bukunya 72. Baca di halaman 72. Ya, jadi magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda lainnya yang bersifat apa? Feromagnetik. Ada 3, apalagi? Satu lagi? Paramagnetik, betul. Nah, di sini itu, di situ kan ada sifat-sifat magnet ya di halaman 73, betul? Berani baca? Ada sifat-sifat magnet. Nah, buat kita mengetahui apa aja sifat magnet itu, kita langsung eksperimen, oke? Nah, di sini kakak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti Kak Alia sama Kak Elman akan membantu kalian untuk bereksperimen biar kalian tahu sifat-sifat magnet itu apa aja. Terus cara membuat magnet itu seperti apa. Oke, siap? Siap. 1, 2, 1, 2, kamu ini dulu. 1, 2 aja. Coba hitung dari sini 1. Fokus ya. 1 lagi. 1, 2, kamu 2. 1, 2. Satu, dua, dua. Oke, yang nomor 1 coba angkat tangan. Siapa yang nomor 1? Yang nomor tangan
atau di bawah? Baterai ini fungsinya buat ngalirin listrik. Biar nanti pas dipegang ke sini itu ngalirin magnet. Mana ya tadi? Kan panas serius. Ada Sisi selatan dan yang kedua sisi yang merah. Tahu? Nah, ya utara. Nah, kedua sisi ini saling menarik. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini. Karena besi ini bisa menarik magnet dengan kuat. Nah, ada juga tadi sifat yang kedua itu apa? Paramagnetik. Nah, kalau paramagnetik ini bersifat apa? Contohnya tuh ada kayu, ada kaca. Kalau misalnya kalian tadi ya sebagai penghalang, misalnya ini kaca. Terus magnet utara di sini selatan tidak sebegitu nempel magnetnya, tapi kekuatannya lemah. Nah, itu berarti kaca termasuk ke dalam paramagnetik. Kalau kira-kira selain penggaris yang masuk ke ferromagnetik apa lagi? Yang tadi kuat banget nempelnya teh. Apa? Tadi ada yang keluar dari tempat pensil yang apa? Gunting, benar. Terus selain itu juga apa lagi? Kuat banget. Ini apa? Ya, ini klik masuknya kemana? Ferromagnetik. Kalau ini kemana? Ferro karena tuh kalau paramagnetik itu tarikannya lemah. Contohnya apa tadi? Kaca, kayu juga bisa. Terus ada satu lagi yaitu diamagnetik. Kalau diamagnetik ini yang sama sekali tidak bisa menarik magnet. Contohnya apa kira-kira? Batu bisa. Baju yang kalian pakai apakah bisa ditarik magnet? Bisa gak? Gak bisa ya, kecuali kalau ada magnetnya di atas dan di bawah kayak atas tadi. Tapi kalau hanya ditempelin gini, magnet ini tidak ya. Berarti baju itu, kain itu termasuk ke dalam diamagnetik. Coba ulang lagi ya. Tadi magnet itu ada apa aja? Ferromagnetik, diamagnetik, sama paramagnetik. Kalau ferromagnetik itu tarikan magnet yang kuat, contohnya penggaris besi, terus ada gunting, terus apa lagi? Baja, ya itu bisa. Terus tuh itu tuh kayak tiang gitu, itu tarikannya kuat. Terus tadi paramagnetik itu menempel tapi lemah. Contohnya apa tadi? Kayu ini ya, kayu juga bisa menarik tapi lemah. Terakhir yang tidak sama sekali bisa menarik magnet apa namanya? Diamagnetik, betul. Contohnya apa? Baju. Kalau plastik bisa nggak menurut kalian? Bisa jika ada magnetnya. Betul, Kak. Betul itu ya. Paramagnetik. Terus menurut kalian manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa ya manfaatnya? Coba. Tadi ada contohnya yang punya ini tempat pensil. Ya. Nah, ini juga salah satu manfaatnya. Ya, buat apa? Buat magnet. Terus apa lagi coba magnet yang ada di rumah kalian? Di kulkas. Nah, di kulkas. Apa lagi? Freezer. Di kulkas tuh yang ini, yang buat nempelin kertas. Biar bisa nempel ke kulkas. Yes. Tahu? Ya, buat magnet gitu. Jadi fungsinya buat merekat gitu ya. Betul. Atau kalian bisa juga misalkan apa ya bandanya? Tahu styrofoam? Ada yang tahu styrofoam? Nah, misalnya kalian mau nyari satu jarum pentul kan kecil. Nah, terus styrofoam itu sebaskom. Nah, biar kalian mudah, kalian bisa mendeteksi si apa? Jarumnya itu memakai magnet. Jadi biar nggak mudah, nggak harus dikobok-kobok, tapi kalian tinggal dicari aja pakai magnet. Itu juga bisa memudahkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi ya fungsi magnet itu kayak misalnya ada yang punya bel di rumahnya. Nah, iya bel atau bel di sekolah ada bel sekolah. Nah, itu juga ada magnetnya yang juga dialiri oleh arus listrik. Tadi kayak gitu.
Oke, tadi udah belajar tentang magnet. Tadi juga sudah disebutkan manfaat belajar magnet itu untuk apa sih buat kehidupan kita, untuk cari benda yang hilang misalkan ditumpukan, atau tadi buat bel juga bisa, buat tadi penutup pensil juga.